Tes halo, jadi sekarang di video ketiga kita bakalan belajar tentang struktur penulisan kode C++, tipe data, variabel dan nilai, serta namespace. Jadi pertama-tama kita bakalan lihat dulu, nah ini, kode awal C++. Ini biasanya teman-teman kalau baru belajar C++ bakalan banyak lihat kode ini ya. Ini kode paling basic. Dia cuma output ini doang, teksnya nih, halo Techcom. Nah ini, halo Techcom. Lalu, ya saya kira cuma itu aja sih. Oh iya, return juga 0, karena fungsinya itu integer. Nanti kita akan bahas fungsi di video selanjutnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan baris kode ini satu persatu. Dimulai dari baris 1 dulu. Itu ada include, hashtag include IOStream. Itu maksudnya apa? Ini disebut sebagai preprocessor directive. Nah ini. Jadi preprocessor directive ini adalah sebuah pengarah compiler gitu. Jadi kita secara eksplisit atau secara langsung memberitahu compiler bahwasanya kita menggunakan library ini. Untuk library itu akan kita bahas di video selanjutnya, tapi untuk definisinya sendiri, library itu adalah sekumpulan kode yang telah dibuat atau telah dimuat oleh C++. Oh maaf, oleh compiler untuk kita gunakan di kode kita. Nah, IOStream ini sendiri adalah standar library-nya C++. Standar library-nya compiler GCC untuk C++ gitu. Teman-teman sebelumnya kalau nonton dan ngikutin video saya, kita installnya compiler GCC ya. Jadi kita akan menggunakan preprocessor directive seperti ini. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena setiap compiler itu berbeda-beda ya. Pada umumnya itu berbeda-beda standar library-nya. Jadi mungkin temennya teman-teman ada yang berbeda penulisan kodenya, karena memang compilernya juga mungkin berbeda gitu daripada apa yang kita pakai sekarang. Nah, jadi yang tadi ya, yang line pertama ini adalah preprocessor directive. Lalu line ketiga maaf, ini adalah sebuah fungsi main. Fungsi main ini adalah di mana kita akan mengeksekusi kode kita gitu. Nah, di dalam kurung siku ini artinya mengawali ya. Ini kurung siku apa kurung kurawal? Oke, pokoknya ini tuh untuk mengawali isi dari fungsi main. Di isi fungsi main ini, kita menulis std:2.2 cout. Nah, ini. Lalu kita tulis teks halo Techcom. Nah, di sini cout ini, std cout ini adalah sebuah perintah untuk mengoutput
teks halo Telkom. Jadi ini adalah sebuah perintahnya, lalu ini adalah apa yang ingin kita output. Nah, lalu line selanjutnya ini ada return. Return itu untuk mengembalikan nilai hasil eksekusi sebuah fungsi. Nah, jadi di sini karena fungsinya integer, maka harus ada pengembalian hasil dengan mereturn. Tapi di sini karena kita tidak ingin mereturn apa-apa, jadi kita tuliskan return 0. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, ini std itu buat apa sih? Jadi std ini tuh adalah sebuah namespace. Namespace itu adalah sebuah kayak oh, ruang gitu. Ruang untuk kita mendeklarasikan mau itu fungsi, variabel, atau apapun di scope yang berbeda gitu. Scope yang spesifik. Kalau di sini yang tidak ada namespace-nya, maka otomatis scope-nya itu adalah scope global, yaitu kode di sini bisa dipakai secara global. Nah, jadi biasanya teman-teman juga ada yang udah pernah lihat kode yang lain itu ada seperti ini. Using namespace std, ini tuh artinya kita akan di codingan ini, di program ini kita akan menggunakan namespace std. Namespace std ini sendiri adalah namespace defaultnya standard library gitu. Jadi setiap perintah yang dimuat oleh standard library akan menggunakan namespace std. Makanya ini tuh ditulisnya std:2.2 cout. Maka cout ini adalah termasuk dalam namespace std, yaitu standard library kayak gitu. Standard library itu tadi ya balik lagi. Standard library itu kumpulan kode yang dimuat oleh compiler. Nah, setelah kita menggunakan using namespace ini, barulah kita bisa menghapus penggunaan namespace di depan perintah. Nah, jadi kodenya tinggal seperti ini aja. Coba kita run. Nah, tidak ada error karena penggunaannya sudah benar. Lalu, mari kita bahas penggunaan komentar. Jadi, semua baris kode di sini tuh nantinya akan dikompilasi atau dikompil oleh compiler kan. Nah, untuk komentar ini tuh barisan kode yang tidak akan dieksekusi atau dikompilasi oleh compiler. Contohnya kayak gini. Menampilkan sebuah teks. Nah, inilah yang disebut sebagai komentar. Jadi komentar ini tuh hanya sebagai alat petunjuk gitu, alat petunjuk bagi kita dan mungkin orang lain untuk menunjukkan apa gitu. Misalnya di sini kita ingin menunjukkan bahwasanya baris ketujuh ini atau baris di bawah komentar ini akan menampilkan sebuah teks. Nah, komentar ini seperti yang saya tadi sudah katakan, tidak akan dikompilasi. Jadi mari kita kompilasi sekarang. Nah, tidak ada teks seperti ini. Baris kode di bawah akan menampilkan sebuah teks ini tidak ada di hasil outputnya.
Nah, ini adalah salah satu jenis dari komentar. Komentar ini ada dua jenis. Jadi jenis yang pertama ini adalah single line comment atau komentar satu baris. Lalu jenis yang kedua adalah komentar eh, banyak baris. Jadi di sini kita bisa menggunakan banyak baris untuk berkomentar. Nah, di sini saya sudah membuat komentar eh, banyak baris. Di sini saya bisa pakai 3 baris, 4 juga bisa, 5, dan seterusnya. Asalkan ditutup menggunakan ini ya, dibukanya garis miring titik, bukan titik ya, bintang, maaf, asterisk, garis miring bintang, lalu ditutup dengan bintang dan garis miring seperti ini. Nah, kalau baris komentar satu baris itu nggak bisa ya, nggak bisa berbaris-baris gitu, hanya sebaris saja. Tuh. Ini nantinya akan dikompilasi, jadi harus hati-hati teman-teman dalam membuat komentar. Komentar ini juga berguna kalau misalnya teman-teman mau menyimpan kode teman-teman yang eh, misalnya nggak ingin dikompilasi. Gitu. Caranya, misalnya kita punya dua baris kode, misal kayak gini. Kita daripada mengoutput teks tekom, kita akan mengoutput teks RPL. Tapi kita masih pengen si baris kode ini gitu. Nah, kita bisa saja si baris kode yang kita ingin simpan tersebut, kita komentarkan dengan menekan CTRL dan garis miring di keyboard. Nah, jadi akan seperti ini ya, jadi otomatis jadi komentar. Ini tuh adalah salah satu shortcut di Visual Studio Code. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang shortcut-shortcut tersebut ya. Jadi kayak gitu untuk mengembalikan ke bukan komentar, ya tinggal dipencet lagi kayak tadi. Nah, oh coba kita run ya, apa yang terjadi. Nah, kalau tadi kan kita outputnya hello Telkom kan, sekarang kita outputnya hello RPL kayak gitu. Nah, selanjutnya mari kita bahas em, mari kita bahas tentang tipe data. Hmm, ini dia. Nah, ini tipe data. Jadi tipe data yang dimaksud ini adalah sebuah kumpulan benda atau objek yang dapat kita temui pada suatu data. Jadi eh, setiap data yang kita deklarasikan, setiap data yang ada di C++ itu memiliki tipe datanya masing-masing gitu. Misalnya eh, kita punya data eh, tinggi mahasiswa di prodi Telkom gitu. Nah, jadi kalau tinggi kan kita pakainya angka. Nah, angka itu adalah merupakan tipe data dari ya data kita gitu. Merupakan tipe dari data kita, data tinggi badan tersebut. Nah, tipe data tersebut itu kalau di C++ lebih spesifik lagi ya. Jadi kalau tadi angka atau bilangan, bilangannya itu bilangan apa dulu gitu. Kalau tadi kan untuk mengukur tinggi badan, pastinya kalau tinggi kan nggak ada yang negatif ya.
tingginya nggak ada. Kalau manusia nggak ada yang negatif itu tingginya. Jadi tentunya kita bisa menggunakan bilangan asli gitu, yang tidak ada negatifnya. Bilangan asli tersebut adalah merupakan ba- himpunan bagian juga dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini yang akan kita gunakan gitu sebagai tipe dari data eh, tinggi badan mahasiswa take home. Nah, lalu ada juga tipe data bilangan desimal. Kalau misalnya tadi kan kalau bilangan bulat itu tidak ada koma ya, di belakang bilangannya. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada komanya. Kalau bilangan desimal itu ada komanya. Misalnya 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Itu merupakan bilangan desimal. Kita juga bisa menggunakan tipe tersebut di contoh data yang tadi gitu. Misalnya kita tulis saja ya. Nah, misalnya data tinggi badan mahasiswa Teko 71,5 71. Nah, data tinggi badan ini jika tidak menggunakan koma di belakang bilangan, maka tipe data tersebut ya berarti adalah bilangan bulat atau kita sebut sebagai integer. Lalu jika ada komanya, misalnya kayak gini, 81 misal. Nah, ini tuh masuknya ke tipe data bilangan desimal. Kita juga bisa menggunakan bilangan yang lain. Nanti kita akan bahas di nanti ya. Sekarang kita akan masuk ke integer. Integer ini seperti yang tadi kita bahas ya, itu adalah bilangan bulat sebenarnya. Cuma bahasa Inggrisnya aja gitu. Bahasa Inggrisnya bilangan bulat itu integer, gitu aja sih. Jadi integer itu merupakan tipe data. Nah, ini kan seperti yang saya tadi bilang, integer itu merupakan tipe data bilangan bulat atau bilangan yang tidak memiliki nilai di belakang koma. Nah, contohnya itu ada 600, 2937, dan 2001, dan seterusnya. Tipe data integer ini pastinya tidak dapat dimasukkan karakter huruf, dan nilai pecahan pastinya tidak bisa karena ya ini bilang tipe data numerik ya. Ini tipe datanya berisi angka gitu. Contohnya tuh, nah ini contoh penulisannya, tipe data integer disingkat menjadi int, lalu disambung dengan nama variabelnya sama dengan, lalu nilai dari variabel tersebut. Nah, ini untuk variabel dan nilainya kita akan bahas setelah ini. Sini ada float. Float ini tuh bisa dibilang juga sebagai bilangan real. Bilangan real biasanya dinyatakan sebagai bilangan desimal. Saya tadi ya kayak tadi data tinggi badan mahasiswa Tekomnya yang 171,81 dan seterusnya itu adalah bilangan desimal. Nah, bilangan desimal itu kalau di C++ menggunakan kata kunci float. Nah, tapi ada tapinya nih. Koma di bahasa Inggris itu menggunakan titik, bukan koma seperti ini.
Jadinya seperti ini. Nah, tolong teman-teman ingat penggunaan koma dan titik di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kita ngodingnya pakai bahasa yang dibuat sama orang luar, jadi kita ngikutin sistem penulisan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi tulisannya tuh seperti ini ya. Tipe datanya, keywordnya float untuk bilangan desimal. Lalu nama variabelnya, sini kita menggunakan nama variabel x sama dengan 19,8 ini harus diperhatikan ya komanya. Jangan sampai salah. Komanya itu menggunakan titik. Lalu di sini ada tipe data char atau karakter. Nah, ini kita bakalan membahas juga tipe data huruf ya. Jadi kan kalau tadi kita udah bahas nih, ini namanya tipe data numerik. Nah, kalau sekarang kita bahas tipe data huruf atau karakter. Nah, di sini kita misalkan data nama ya. Maaf, data inisial coba. Inisial nama mahasiswa Telkom. Misalnya kita punya D ya. Terus kita punya M dan seterusnya. Nah, contoh ini kita akan menggunakan tipe data char. Jenis tipe data ini hanya menyimpan satu huruf atau karakter aja ya. Jadi misalnya kayak tadi, kalau inisial kan biasanya cuma satu-satu doang kan ya. Misalnya namanya Darren gitu. Jadi yang diambil cuma awalnya doang, D gitu. Misalnya di sini namanya Muhammad, bla bla. Diambilnya cuma M doang gitu, karena kan inisial. Nah, jadi ini tuh kita bisa menggunakan tipe data char atau karakter, karakter individu. Ya, bisa ditulis seperti ini di C++. Jadi pertama kayak biasa kita tulis dulu tipe datanya, char atau karakter ya. Karakter ini sih disingkatnya char. Terus nama variabelnya sama dengan eh, ini nilainya. Nilainya itu diapit oleh tanda kutip satu kayak gini. Jadi tolong teman-teman bedakan tanda kutip satu dengan kutip dua karena penggunaannya juga berbeda. Yang akan kita bahas di sini. String. Jadi tadi kan kita punya inisial ya. Sekarang kita punya nama aslinya. Nah, di sini apa bedanya? Kalau tadi kita cuma menyimpan satu karakter aja, di sini kita bisa menyimpan kumpulan karakter. Saya yang tadi ya, Darren. Terus, nah, jadi string ini tuh dapat digunakan untuk menampung nilai huruf maupun angka. Oh ya maaf, jadi si char ini juga kita bisa menerima angka ya. Misalnya tuh 7, 8 deh. Jadi ini tuh sebenarnya eh, tipe data yang memuat huruf dan angka ya sebenarnya. Huruf, angka, dan
simbol. Nah, jadi karakter ini adalah sekumpulan, bukan sekumpulan sih. Karakter ini huruf, angka, dan simbol merupakan bagian dari karakter gitu. Bisa kayak gini. Ini adalah simbol ya. Ini simbol add. Ini masuknya ke char. Nah, kalau string itu dia kumpulan karakter. Jadi bisa aja kita mau bikin nama kan yang tadi nama Darren, Muhammad, terus mungkin data email, misalnya darren@upi.edu gitu kan. Nah, ini kita bisa eh, simpan menggunakan tipe data string. String. Kumpulan karakter. Nah, bisa juga mungkin username. Mahasiswa misalnya. Jadinya kayak gini. Nah, ini juga termasuk ke dalam string. Jadi tolong bedakan petik kutip satu dengan kutip dua. Jadi kutip satu ini digunakan di tipe data char untuk ini yang mendefinisikan nilai yang cuma satu karakter aja, karakter individu. Mau itu huruf, angka, atau simbol. Kalau string itu dia menggunakan kutip dua. String itu isinya adalah kumpulan karakter-karakter menjadi satu string itu. Nah, string ini karena tadi saya bilang, maksud saya string dan char ini karena tadi saya bilang merupakan tipe data karakter, jadi tidak bisa dioperasikan menggunakan aritmatika gitu. Jadi misalnya ditambah, dikurang, atau dikali itu tidak bisa. Nah, penulisannya masih sama ya. Tetap tipe data, nama variabel sama dengan nilainya gitu. Jangan lupa menggunakan kutip 2 untuk string dan kutip 1 untuk char. Nah, lalu juga ada tipe data logika ya. Ini bersangkutan dengan logika. Misalnya kayak gini. Apakah gajah berkaki dua? Ini betul atau salah? Salah ya pasti ya. Salah. False. Nah, terus contoh kedua misalnya eh, apakah komputer memerlukan listrik? Itu yang benar ya. Benar atau true. Nah, kedua contoh ini adalah contoh dari boolean. Boolean ini tuh adalah tipe data yang digunakan biasanya digunakan dalam operasi logika. Hmm, ya pokoknya ini tuh tipe data logika gitu. Isinya atau nilainya hanya bisa dua, antara benar atau salah. Contohnya kayak gini. Satu penggunanya boolean ini kita singkat menjadi bool. 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 Gimana ya bacanya? Eh, kayak tadi sama. Setelah tipe data, ada nama variabelnya sama dengan nilainya. Antara true atau false. Misalnya kayak gini ya. Eh, yang tadi yang apakah gajah berkaki dua, dia salah, false.
maka tulisannya juga kayak gini, false. Nah, kalau yang true, ya berarti true gitu. Nah, kayak gini. Oke, jadi itu aja sih. Yang tadi itu adalah merupakan tipe data primitif ya. Tipe data yang menjadi fondasi gitu untuk tipe data yang lain. Ada juga tipe data turunan, tapi kita tidak akan bahas karena eh, di playlist ini kita bakalan menggunakan tipe data primitif. Nah, mari kita bahas variabel. Variabel atau nilai bisa didefinisikan seperti ini. Nilai itu adalah suatu yang berupa huruf atau angka pokoknya itu. Dari suatu data yang memiliki satuan dan akan menjadi bahan baku untuk proses selanjutnya. Nah, ini tuh adalah sebuah eh, suatu gitu ya, suatu kayak isi gitu, isi dari sesuatu yang bisa berupa huruf atau angka ya, sebuah karakter gitu. Nah, nilai ini bersandingnya dengan variabel. Variabel itu sendiri adalah suatu wadah. Ini wadah ya, variabel itu adalah wadah yang menampung nilai. Jadi, nilai dan variabel ini bersandingan ya. Jadi, variabel adalah wadahnya, lalu nilai itu adalah isinya gitu. Jadi kayak cangkir dengan kopi. Cangkir itu adalah sebuah variabel dan nilainya itu adalah sebuah kopi. Eh, ya, ya, kopi itu adalah nilai gitu. Analoginya seperti itu. Contohnya kayak gini. X sama dengan 10 atau mangga sama dengan 30. X ini merupakan nama sebuah nama variabel. Lalu sama dengan 10. 10 ini merupakan nilainya. Seperti itu. Atau mangga itu adalah nama variabel, 30 adalah nilainya gitu. Variabel mangga nilainya adalah 30. Variabel X nilainya adalah 10. Seperti itu. Jadi eh, di pemrograman itu nilai itu adalah besaran dari tipe data yang terdefinisi gitu. Jadi tipe datanya harus terdefinisi dulu. Variabelnya harus didefinisikan terlebih dahulu. Maksudnya dideklarasikan terlebih dahulu lalu diisi dengan nilai gitu. Maaf tadi salah. Ternyata deklarasi dan definisi itu dua hal yang berbeda ya. Nanti kita akan bahas di praktikum setelah ini. Nilai ini dapat berupa data yang disimpan di dalam variabel. Ya, pasti sih nilai dan variabel itu saling bersandingan gitu. Atau juga bisa dimasukkan dalam konstanta gitu. Konstanta itu adalah apa ya, kayak suatu variabel yang nilainya itu pasti tetap gitu. Kalau variabel ini dia nilainya bisa saja dirubah gitu. Namun kalau konstanta ini dia tidak bisa dirubah atau permanen kayak spidol. Spidol itu ada yang bisa dihapus dan ada yang permanen kan. Nah, analoginya spidol yang bisa dihapus ini itu adalah variabel dan spidol yang permanen adalah konstanta seperti itu. Tapi keduanya ini bisa diisi oleh sebuah nilai, suatu nilai. Jika eh, keduanya ini sudah terdeklarasi dengan namanya masing-masing. Nah, algoritma pada dasarnya memanipulasi nilai yang tersimpan dalam variabel. Nah, jadi kalau teman-teman udah nonton video saya yang sebelumnya, algoritma itu ya dasarnya hanya memanipulasi nilai gitu yang ada di dalam sebuah variabel. Jadi nilai ini seperti yang saya tadi katakan, jika disimpan di sebuah variabel maka nilainya itu bisa dirubah atau manipulasi gitu.
Sedangkan jika di konstanta itu tidak bisa. Nah, nilai yang dimasukkan ini harus bertipe data sama dengan data variabel gitu. Misalnya, eh, kayak tadi ya, kayak ini. Nah, data tinggi badan mahasiswa Tekom itu 171, 180, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat kan. Nah, jadi jika kita ingin menggunakan tipe data bilangan bulat atau integer, maka nilainya harus berupa bilangan bulat itu juga gitu. Tidak boleh berbeda. Nah, jika ini yang bilangan desimal ya, kita menggunakannya float gitu. 71,81. Nah, seperti ini. Jadi, tipe data variabel dan nilai yang ada atau yang diberikan itu tipe datanya harus sama gitu. Jika tipe data variabelnya desimal ya kita isi dengan nilai desimal juga gitu. Jangan kita isi dengan misalnya huruf atau yang lain, gerakan simbol itu tidak bisa ya. Tapi untuk bilangan desimal ini eh, bisa saja memuat, sorry, bilangan bulat itu sendiri ya. Bisa saja. Karena tadi bilangan bulat itu merupakan bagian dari bilangan real. Bilangan real itu bilangan desimal ya. Bilangan desimal maksud saya, bilangan desimal itu adalah juga bagian dari bilangan real gitu. Jadi masih ada korelasi. Tapi kalau kita masukkan nilainya itu huruf atau simbol itu tidak bisa karena ya udah beda tipe data gitu kan. Ini tipe data numerik, tapi kita isi nilainya tipe data karakter ya itu tidak bisa, pastinya error. Tapi ada caveat ya, ada sebuah caveat atau catatan. Jika tadi bilangan bulat itu bisa masuk ke tipe data variabel desimal, maka tipe data dan tipe data numerik ini tidak bisa memuat nilai berupa karakter. Namun, jika tipe data variabelnya berupa karakter, itu bisa saja menerima nilai dari tipe data numerik gitu. Misalnya kayak tadi ya. Ini char, mana sih tadi? Ini. Char ini bisa memuat angka. Bisa itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu masih bisa dimuat. Di string juga seperti demikian. Jadi bisa saja kayak tadi yang data username ini bisa saja memuat angka. Misalnya kayak tadi yang ini huruf dicampur dengan angka itu bisa. Jadi harus diperhatikan antara tipe data variabel dan nilainya. Itu. Nah, di sini ada aturan penulisan variabel. Variabel itu harus diawali oleh huruf ya. Tidak boleh diawali oleh simbol ataupun uh, angka. Lalu yang kedua ini huruf kecil dan huruf kapital itu dibedakan. Jadi karena C++ ini case sensitive, maksudnya itu uh, nama variabel X kecil dengan X kapital itu adalah dua variabel yang berbeda. Di sini kita ada contohnya ya, ada variabel integer X kecil dan variabel integer X besar. Di sini tuh dua variabel yang berbeda ini. Ini dua-duanya ini beda nih. Jangan sampai tertukar gitu. Karakter penyusun variabel hanya boleh menggunakan huruf alfabet, angka, dan underscore.
Jadi ini tuh tidak boleh menggunakan simbol. Di dalam nama variabel itu tidak boleh menggunakan simbol. Karena simbol ini bisa saja kita gunakan untuk pengondisian yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi di sini kita punya contoh integer tanda seru A ini salah ya. Ini salah, ini pasti error. Integer tanda tanya angka ini juga salah. Tidak boleh ada simbol kecuali underscore. Lalu di sini pastinya tidak boleh menggunakan spasi ya. Ini nggak boleh banget. Jadi saat mendeklarasikan suatu variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Alternatifnya kita bisa menggunakan underscore. Lalu tidak boleh juga menggunakan kata kunci yang ada di C++, misalnya integer char. Ini tidak boleh. Ini kita tidak boleh membuat variabel dengan nama yang menggunakan keyword di C++. Gitu. Mungkin integer itu tidak boleh. Sebaiknya dihindari. Walaupun tidak error, sebaiknya dihindari. Penamaan variabel dan konstanta sebaiknya mencerminkan nilai yang dikandung. Nah, ini juga penting nih. Jadi misalnya kita mau bikin variabel data tinggi badan. Ini kan kalau misalnya kita tulisnya data satu gini, ini data satu ya. Pasti bingung kan orang kayak bahkan mungkin kita sendiri yang ngoding tuh pasti bingung ini variabelnya untuk apa gitu. Nah, jadi kita kasih namanya itu yang kalau bisa serelevan mungkin dengan apa yang eh, data apa yang kita simpan gitu di dalam variabel tersebut. Jadi sini karena ini tinggi badan, makanya kita tulis aja tinggi badan integer. Nah, ini masih boleh ya. Karena integer ini walaupun dia keyword tapi masih menjadi apa ya? Masih menyatu dengan ini konteks yang lain gitu. Jadi sini konteksnya itu eh, dia adalah sebuah variabel dengan nama tinggi badan integer gitu. Bukan variabel dengan nama integer itu beda ya. Lalu di sini kita bisa bikin variabel tinggi badan desimal. Nah, atau tinggi badan bulat boleh. Nah, karena ini data tinggi badan dalam bilangan bulat, maka namanya juga sama, tinggi badan bulat. Karena ini tinggi badan dalam bilangan desimal, maka namanya juga tinggi badan desimal gitu. Nah, terus jangan juga menggunakan simbol-simbol yang bisa membingungkan seperti tik 2, tik koma dan sebagainya itu tidak boleh ya. Jadi seperti yang saya tadi bilang, penamaan variabel itu tidak boleh menggunakan simbol kecuali underscore. Lalu nama variabel juga sebaiknya jangan terlalu panjang. Ini lumayan panjang sih, cuman sebisa mungkin diperpendek gitu. Nah, lalu kita akan praktikum dengan mengerjakan latihan. Kita buka dulu VS Code tadi. Lalu di sini tugasnya itu untuk membuat program sederhana menginput buku tamu. Adapun data yang harus diinput antara lain nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu tampilkan data yang dimasukkan tadi. Nah, ini tuh kita berkecimpungnya dengan uh, tipe data karakter ya. Yang tadi yang ada char, yang ada string, kita akan menggunakan string di sini lebih tepat. Nah, mari kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Kita hapus dulu ya atasnya. Nah, deklarasikan variabel integer
Tadi, oh maaf, bukan integer ya. String, nama, alamat, dan nomor telepon. Nomor telepon ini bisa menggunakan tipe data tipe data karakter ataupun tipe data numerik ya. Itu akan sama aja karena kita tidak akan menggunakan eh, operasi apapun gitu. Kita nggak akan nambahin, nggak akan ngurahin, nggak akan ngekali. Kita cuma menampilkan data yang kita masukkan aja. Jadi setelah kita deklarasikan, eh, karena ini belum ada nilainya, maka kita memerlukan yang namanya input. Jadi seperti yang kita udah pelajari di video sebelumnya, input itu ada dua jenis. Ada yang kita deklarasikan sendiri, maksud saya ada yang kita definisikan sendiri, dan ada yang kita eh, minta user untuk menginput secara manual gitu. Nah, jadi sini akan saya jelaskan dulu bedanya deklarasi dengan definisi. Jadi kalau deklarasi itu kayak gini. Ini tuh namanya pendeklarasian suatu variabel. Jadi kita kasih tipe datanya dan kita kasih nama variabelnya. Nah, itu yang disebut sebagai eh, deklarasi ya. Eh, kalau definisi itu seperti ini. Kita tulis dulu tipe datanya, lalu nama variabelnya. Nama variabel misalnya definisi. Lalu kita kasih nilai. Nah, ini adalah yang disebut sebagai definisi. Jadi definisi itu setelah kita deklarasikan variabelnya, lalu variabel tersebut kita kasih nilai gitu. Nah, itu adalah sebuah definisi. Jika kita hanya mendeklarasikannya saja, itu artinya kita cuma menuliskan tipe data dan nama variabelnya gitu. Lalu, jika tidak ada nilainya, maka kita harus isi nilai tersebut menggunakan input atau dengan kata lain kita inisialisasikan si variabel-variabel ini. Untuk menginisialisasikannya itu kita bisa menggunakan ini langsung kayak gini, atau kita juga bisa menggunakan input. Ups. Nah, kayak gini. Ini adalah inisialisasi sebuah variabel. Lalu sebelum input kita bikin dulu output ya. Masukkan nama, maaf, nama aja ya misal. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman harus camkan bahwasanya setiap teman-teman udah beres nulis suatu baris kode, ini aslinya dua baris ya. Setiap teman-teman udah nulis suatu baris kode, itu harus diakhiri menggunakan titik koma. Jadi artinya itu compiler akan menyatakan bahwa ini tuh udah satu rangkaian kode gitu, udah satu baris kode. Lalu ganti lagi ke baris selanjutnya, baris selanjutnya, baris selanjutnya kayak gitu. Jadi ini tuh udah satu rangkaian perintah. Ini udah satu rangkaian perintah. Itu perintahnya sendiri-sendiri ya. Ini perintahnya masih masing-masing. Jadi teman-teman kasih titik koma ini untuk memberitahu compiler bahwasanya eh, dari sini, dari si out ini sampai ke akhir ini adalah suatu rangkaian perintah gitu. Nah, tapi di sini kita biar kelihatannya bagus, kita jadikan satu baris saja. Tapi di sini satu baris ini adalah dua rangkaian eh, perintah yang masing-masingnya itu berbeda ya. Nah, mari kita copy and paste. Tadi yang kita butuh nama, alamat,
dan nomor teleponnya. Ini variabelnya juga harus kita samakan. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita ingin mengoutput nama, tulisan nama, lalu kita ingin menginput nama itu sendiri kan, nama nilai ke variabel nama gitu, inisialisasi variabel nama. Lalu dan seterusnya juga seperti itu ya ke variabel-variabel yang lain. Jadi yang perlu teman-teman ingat di sini, kata kunci untuk output adalah output. Out itu untuk output ya. Dan cin itu untuk input. Cin, out, ya kan? Nah, jadi seperti itu aja sebenarnya. Ini udah bisa kita jalankan kodenya. Nah, di bawah sini kita bisa masukkan namanya. Misalnya namanya saya Dimas. Terus alamatnya Cibiru. Nomor teleponnya lalalala. Nah, berarti kode kita berjalan lancar ya. Nah, tapi di sini ada sedikit ada bug sini. Bugnya itu ketika kita masukkan nama menggunakan spasi. Nah, dia itu langsung loncat kayak gini. Kenapa? Karena si input ini hanya menerima apa ya, semua karakter kecuali spasi gitu. Jadi kita alternatifnya bisa menggunakan namanya itu getLine seperti ini. Cin nama. Nah, jadi getLine ini dia akan mengambil satu baris gitu. Mau itu ada spasi atau enggak, dia akan tetap mengambil untuk nantinya jadi input. Alamat juga sama ya. Coba kita jalankan. Namanya kayak tadi kita pakai spasi. Nah, sekarang sudah jalan sesuai dengan perintah ya. Nah, oke. Jadi itulah praktikum untuk eh, tipe data karakter. Lalu di sini kita akan buat satu lagi yang menggunakan eh, tipe data numerik. Kalau yang tadi kan tipe datanya nih karakter. Sekarang kita akan menggunakan tipe data numerik. Untuk tipe data numerik kita pastinya tahu kata kuncinya itu integer atau float. Sini kita akan lihat dulu, lihat dulu ininya. Buatlah program sederhana untuk menentukan volume sebuah balok. Ada panjang, lebar, tinggi harus diinputkan. Setelah proses perhitungan hasilnya akan ditampilkan. Itu berarti kita bikin dulu int panjang, lebar, dan volume. Kita deklarasikan ya. Lalu kita inisialisasi. Panjang, panjang. Nah, ini kita inisialisasi dulu semua variabelnya. Ups, salah. Lebar.
Mari kita coba jalankan ya. Panjangnya misal 12 cm, lebarnya 10. Nah, udah berjalan ya sesuai perintah. Nah, lalu untuk menemukan volumenya, kita bisa menginisialisasinya seperti ini. Sorry. V, volume sama dengan kita menggunakan operasi perkalian. Karena kan untuk mencari volume itu dibutuhkan panjang dan lebar dan tinggi. Di sini saya kurang satu tinggi. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk menginisialisasi volume dari hasil penghitungan ini, kita menggunakan operasi perkalian. Caranya, kita tulis dulu nama-nama variabel yang ingin kita operasikan. Lalu di antara variabel itu, kita beri operan. Operan ini kita akan bahas di selanjutnya ya, di video selanjutnya. Operasi dan kontrol flow. Namun di sini kita akan menggunakan operan kali atau bintang di sini. Di sini maksudnya tuh kita menginisialisasi variabel volume yang nilainya adalah hasil dari perkalian panjang dikali lebar kali tinggi. Lalu hasilnya kita outputkan. Kayak gini. Kita jalankan. Kita masukkan panjangnya misal 10, lebarnya 10, tingginya 10. Berarti 10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Berarti udah bener ya. Oke. Jadi itu adalah penyelesaian dari soal nomor 2. Jadi mungkin segitu aja video untuk kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang operasi, operator dan operan. Lalu kita juga akan bahas flow control atau alur kontrol, pengondisian dan perulangan. Jadi mungkin segitu dulu aja. Oh ya maaf, ini ada segi kesalahan ya. Tadi saya bilang bahwa si kali ini adalah operan, salah ya. Jadi operan itu adalah apa yang dioperasikan gitu. Itu namanya operan. Jadi operan itu sendiri adalah panjang, lebar, tinggi ini adalah operan. Kalau kali ini merupakan sebuah operator. Nah, semua ini disebut sebagai operasi kayak gitu. Tapi nanti kita akan bahas di video selanjutnya aja. Jadi mungkin segitu dulu aja video untuk kali ini. Dimohon kritik sarannya. Mungkin segitu aja sih. Oh ya, terima kasih juga buat dosen saya udah mau minjemin PPT-nya. Jadi ini PPT-nya bukan, sekali lagi ini PPT-nya bukan punya saya. Saya cuma pinjem aja. Jadi credits ke ini ya, Pak Munawir dan Bu Zahra, dosen Tekom di UPI. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.